Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas buku Modul Pengayaan karya Apri Kiswani, penerbit dari Putra Nugraha. Bab respirasi halaman 13 sampai dengan 14. Mari kita simak bersama-sama. Oke, kita mulai dari nomor 1. Tujuan utama makhluk hidup melakukan pernapasan adalah, sudah pasti ya, berarti untuk mendapatkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida atau uap air. Nah, sebenarnya oksigennya oleh tubuh itu digunakan untuk apa? Tentu saja oleh sel-sel tubuh kita, oksigen ini akan digunakan untuk respirasi. Nah, respirasi ini bertujuan untuk mendapatkan atau menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 2, alat pernapasan manusia terdiri atas. Nah, jadi kita mulai dari yang paling saluran pernafasan atas, dimulai dari hidung, kemudian faring, laring, trakea atau tenggorokan, bronkus, bronkeolus dan juga paru-paru. Tapi di sini tidak lengkap ya. Jadi di sini yang paling tepat itu adalah yang C. Hidung, faring, laring, trakea, dan juga paru-paru. Jadi di sini yang nggak ada bronkus, bronkeolus, sama alveolus. Oke, nggak apa-apa, jawabannya yang C. Lanjut ke nomor 3 dan 4. Untuk nomor 3, proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah di dalam kapiler dengan sel-sel jaringan tubuh disebut. Jadi ingat ya, pernafasan itu ada yang internal sama eksternal. Kalau eksternal terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang ada di alveolus, itu eksternal. Bukan di hidung ya, eksternal, tapi di alveolus. Kalau internal, proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi di sel atau jaringan tubuh. Nah, jadi di sini jawabannya adalah yang A, pernapasan internal. Kemudian nomor 4, lendir yang dihasilkan oleh sel goblet pada lapisan sel rongga hidung berfungsi untuk. Jadi adanya lendir di hidung yang utama fungsinya adalah untuk melembabkan hidung. Nah, jadi di sini adanya membasahi. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 5, hasil proses pernapasan manusia adalah, jadi kita menghirup atau memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan juga uap air. Karbon dioksida biasanya dibuktikan dengan percobaan yang menggunakan air kapur, mengembuskan nafas di air kapur. Kemudian air kapurnya berubah jadi keruh. Sedangkan untuk yang uap airnya atau H2O biasanya percobaannya bisa dilakukan dengan menghembuskan nafas ke arah kaca atau cermin. Nah, jadi di sini jawabannya adalah yang D. Kemudian nomor 6, pada proses pernapasan paru-paru berfungsi untuk. Nah, kalau paru-paru berarti fungsinya dia adalah untuk tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi di kapiler darah. Jadi di alveolus itu kan ada kapiler darah. Nah, di situ terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigennya akan masuk, kemudian karbon dioksidanya akan dikeluarkan. Nah, jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang C, tempat terjadinya difusi udara ke kapiler darah. Nomor 7, manusia mempunyai kemampuan berbicara karena memiliki pita suara yang dapat bergetar. Pita suara tersebut terdapat di bagian, jadi untuk pita suara itu ada di bagian laring. Nah, pita suara ini baru akan bergetar ketika dilewati oleh udara. Jadi jawabannya yang D. Nomor 8, pada permukaan bagian dalam trakea terdapat silia yang berfungsi untuk. Jadi silia di sini fungsinya hampir sama seperti rambut halus yang ada di hidung, yaitu dia berfungsi untuk menyaring debu dan kuman agar tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 9, perhatikan gambar berikut. Tempat terjadinya pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida ditunjukkan oleh nomor. Jadi untuk pertukaran O2 dan CO2 itu terjadinya di alveolus ya. Oke, jadi yang nomor 5 di situ baru bronkus. Nomor 3 yang ditunjuk adalah sepertinya bagian selaputnya paru-paru itu.
Berarti dia pleura. Nah, berarti jawabannya yang nomor 4 di situ menunjuk ke arah alveolus. Berikut yang merupakan ciri alveolus adalah cirinya alveolus itu dia dindingnya tipis dan kaya akan pembuluh darah atau kapiler darah. Kenapa? Karena di situ tempatnya untuk pertukaran gas. Jadi jawabannya yang C. Lanjut ke nomor 11, otot diafragma berkontraksi dan posisi menjadi mendatar. Hal ini akan terjadi, ingat ya, pernafasan itu dibagi jadi dua, ada pernapasan perut dan juga pernapasan dada. Kalau untuk yang menggunakan otot diafragma itu berarti dia pernapasan perut. Ketika otot diafragma berkontraksi alias bentuknya mendatar, berarti terjadi inspirasi pernapasan perut. Sebaliknya, saat diafragma relaksasi posisinya akan lebih melengkung. Nah, di situ terjadi ekspirasi pernapasan perut. Jadi di sini jawabannya adalah yang C. Nomor 12, peristiwa berikut yang tidak terjadi pada saat proses ekspirasi adalah otot diafragma kontraksi, bukan ya. Kalau pas ekspirasi dia justru relaksasi. Otot diafragma relaksasi. Nah, ini betul. Jadi jawabannya adalah yang di sini yang ditanyakan yang tidak terjadi ya. Berarti jawabannya yang A, otot diafragma kontraksi. Karena ketika kontraksi justru akan terjadi proses inspirasi. Jadi di sini jawabannya berturut-turut tadi C dan juga A. Nomor 13, transport oksigen pada tubuh manusia dilakukan dengan pembentukan. Jadi untuk oksigen yang berada di pembuluh darah itu diangkut dalam bentuk apa kira-kira? Jadi reaksinya kan hemoglobin diikat sama hemoglobin mengikat oksigen. Jadi Hb plus O2. Hasilnya adalah HbO2 atau biasa kita sebut dengan oksihemoglobin. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 14, pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi karena adanya oksigen dan karbon dioksida yang ada di alveolus, kemudian pertukaran yang terjadi di sel atau jaringan tubuh itu bisa terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi. Jadi kalau di paru-paru konsentrasi CO2-nya O2-nya tinggi, CO2-nya rendah, sedangkan di pembuluh darahnya berarti CO2-nya tinggi, O2-nya rendah, maka akan bertukar karena perbedaan itu tadi. Maka jawabannya adalah perbedaan tekanan atau sebenarnya yang paling tepat adalah perbedaan konsentrasi. E. Nomor 15, setelah seseorang melakukan ekspirasi normal, di dalam paru-paru masih tertinggal udara. Nah, tertinggal udaranya ini disebut dengan apa? Sebenarnya di sini bisa dijawab dua ya. Kalau kita habis nafas normal atau ekspirasi secara normal, sebenarnya di paru-paru kita itu masih ada yang namanya suplementer atau volume cadangan ekspirasi. Nah, ini bisa dikeluarkan atau bisa juga ada sisa berupa residu. Nah, jadi jawabannya ini bisa suplementer atau residu, atau bisa juga kalian jawab residu juga boleh. Nomor 16, volume udara yang masih dapat ditampung paru-paru semaksimal mungkin sebesar. Jadi kalau volume udara yang masih bisa ditampung paru-paru semaksimal mungkin itu disebut dengan kapasitas total paru-paru. Nah, kapasitas total paru-paru itu biasanya didapatkan dari kapasitas vital ditambah dengan residu. Jadi hasilnya sekitar 4.500. Nah, tapi di sini tidak ada jawaban 4.500. Adanya di sini 3.500. Kalau 3.500 itu bukan kapasitas total paru-paru, melainkan kapasitas vital paru-paru. Jadi di sini Mimin lingkari dulu, nanti mungkin kalau ada jawaban dari guru sekolah kalian masing-masing bisa komen di bawah. Nomor 17. Makin bertambahnya umur seseorang, makin rendah frekuensi pernapasannya. Nah, ini berhubungan erat dengan, jadi kalau makin tua itu biasanya frekuensi pernapasannya akan lebih lambat dibandingkan ketika masih bayi. Nah, hari ini karena ketika masih bayi, sel-sel tubuh kita itu mengalami pertumbuhan, jadi membutuhkan lebih banyak oksigen. Sedangkan orang yang sudah tua, kenapa
frekuensinya menurun? Karena kontraksi otot-otot pernapasan diafragmanya sudah tidak sebaik pada saat masih muda, sehingga udara pernapasan yang mampu dihirup itu jumlahnya juga akan lebih sedikit. Jadi jawabannya di sini adalah yang D. Nomor 18, gangguan pada sistem pernapasan yang disebabkan karena terganggunya pengangkutan oksigen ke sel-sel atau jaringan tubuh disebut dengan asfiksi atau asfiksia biasanya. Jadi tubuhnya kekurangan oksigen karena ada gangguan pengangkutan, bisa di pembuluh darah atau bisa juga di paru-parunya. Jawabannya yang B. Nomor 19, infeksi saluran pernapasan karena bakteri Corynebacterium diphtheri dapat menyebabkan penyakit. Nah, ini berarti penyakit difteri ya. Penyakit difteri itu biasanya menyerang saluran pernafasan bagian atas, sebagian faring atau mungkin laring. Nomor 20, asidosis disebabkan oleh gangguan pengangkutan CO2 sehingga kadar asam karbonat meningkat, dan karena CO2-nya di dalam darah tinggi, maka pengikatan asam karbonat juga semakin tinggi. Nah, ini akan menyebabkan pH darah menjadi lebih asam. Jadi darahnya pH-nya asam. Nah, kalau gitu berarti jawabannya dia adalah yang C, pH darah menurun. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.